Di video ini, kami akan menunjukkan teknik terbaik untuk menggabungkan beberapa time frame agar mendapatkan analisis chart yang jelas dan terinformasi dengan baik. Dengan menggabungkan price action dan konsep smart money, kami akan mendemonstrasikan cara melakukan top-down analisis secara efektif untuk mengidentifikasi arah market, level supply dan demand, zona likuiditas, serta peluang trading dari time frame yang lebih tinggi hingga detail yang lebih rendah. Untuk itu, kalau kalian tertarik dengan topik ini, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung kami. Jadi, apa itu top-down analysis? Top-down analysis adalah teknik trading yang menggabungkan analisis dari beberapa time frame dan faktor untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kondisi market. Dengan melihat time frame yang lebih tinggi, lalu memperbesar ke detail yang lebih rendah, memungkinkan kita mendapatkan gambaran utama arah market dan area penting di semua level. Video ini akan mengajarkan kamu apa saja yang harus dicari di setiap time frame, agar bisa menganalisis chart apapun dengan mudah dan tepat. Tapi pertama-tama, kenapa kita perlu menggabungkan beberapa time frame? Berikut 3 alasan utamanya. Mengatasi kebingungan saat menentukan arah market. Di chart Pound US di time frame 5 menit ini, market terlihat berantakan tanpa arah yang jelas. Struktur level terus-menerus ditembus ke atas dan ke bawah, sehingga membingungkan trader yang mencoba menentukan arah. Tapi jika kita perbesar ke time frame 1 jam, kamu bisa dengan cepat mengidentifikasi tren market dan tekanan bearish. Area ini adalah area yang sama dengan yang kita amati sebelumnya di chart 5 menit. Jadi, dengan mengetahui bias arah di time frame yang lebih tinggi, kita bisa mencari peluang sell dengan lebih percaya diri di chart 5 menit. Jadi ingat, setiap kali kamu bingung soal arah market dan harga terus-menerus menembus key level, berarti kamu sedang fokus pada time frame yang salah. Itulah mengapa, menganalisis pergerakan di time frame besar akan membantu kamu meningkatkan kemampuan untuk entry dengan lebih tepat. Alasan kedua, meningkatkan akurasi. Biasanya, reaksi kecil terhadap key level di time frame yang lebih tinggi bisa menjadi perubahan tren yang signifikan di time frame yang lebih rendah. Di sini, pada chart euro dolar 15 menit, kita melihat pergerakan bullish yang kuat dan meninggalkan sebuah fair value gap yang jelas. Selain itu, di sini kita juga menemukan sebuah order block valid yang menjadi area ideal untuk melakukan entry buy. Namun, di sini tiba-tiba market berubah arah dan mengabaikan area FVG dan order block tersebut. Dan kalau kamu penasaran, inilah alasannya. Jika kita memperbesar ke time frame 1 jam, kita bisa melihat bahwa perubahan arah ini terjadi karena harga sudah mencapai ke level di time frame yang lebih tinggi, yang sebelumnya beberapa kali menjadi resistance kuat. Jadi, dengan memeriksa level-level penting di time frame yang lebih tinggi akan membantu kita menghindari kesalahan analisa seperti ini. Mari lihat contoh di chart lainnya. Di sini pada time frame 1 jam, kita melihat pergerakan bullish impulsif yang jelas dan menembus struktur tertinggi sebelumnya. Jadi, jika harga melakukan koreksi ke zona order block, itu akan menjadi peluang sempurna untuk mencari peluang buy, dengan menempatkan stop loss di bawah swing low, dan menargetkan area supply atau resisten selanjutnya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang terjadi di time frame yang lebih tinggi. Di sini pada time frame 4 jam, kita bisa melihat bahwa harga baru saja menembus area supply terakhir. Jadi bias harga saat ini adalah bullish. Dan kita masih punya cukup ruang sebelum harga bergerak mencapai area supply selanjutnya yang belum tersentuh. Jadi, ini bisa menjadi trade yang sempurna karena kita telah menggabungkan level time frame yang lebih tinggi dan bias arah dengan setup entry di time frame yang lebih rendah. Alasan ketiga, mengoptimalkan risk and reward. Menganalisis beberapa time frame sekaligus memungkinkan trader untuk mengidentifikasi titik entry dan exit trading yang optimal. Misalnya, bayangkan jika kalian sedang menunggu harga untuk pullback ke area order flow dan membuka posisi buy yang sejalan dengan momentum bullish. Jika kita memasang buy limit di awal zona, stop loss kita mungkin akan terlalu besar. Jadi, cara trading yang optimal adalah mencari konfirmasi dan membuka posisi buy di time frame yang lebih rendah. Konfirmasi ini membantu kita masuk ke trade di harga yang lebih baik, mengurangi kemungkinan sinyal palsu, dan meningkatkan kepercayaan trader terhadap analisis mereka. Sekarang setelah kita membahas pentingnya analisis multi-time frame, saya akan menunjukkan kepada kalian teknik terbaik untuk menggabungkan beberapa time frame agar mendapatkan analisis yang jelas dan informatif. Dalam contoh kali ini, kita akan gabungkan 3 time frame yang berbeda. Dimulai dari time frame yang lebih tinggi, pertama kita punya chart weekly dan daily, yang hanya kita gunakan untuk mengidentifikasi key level struktur market pada time frame yang lebih tinggi. Kedua, kita menggunakan time frame 4 jam dan 1 jam untuk melakukan sebagian besar analisis, termasuk mengidentifikasi arah market, area supply dan demand, order block, zona likuiditas, dan zona entry. Ketiga, kita menggunakan time frame 15 menit dan 5 menit jika kita membutuhkan lebih banyak konfirmasi dan alasan entry pada detail yang lebih kecil. Sekarang, mari kita terapkan konsep-konsep ini pada chart nyata dari beberapa pair untuk benar-benar memahami teknik ini. Di sini kita buka euro dolar pada time frame weekly.
Pada langkah pertama, kita menandai key level dari struktur market yang baru-baru ini direspons oleh harga. Karena kita ingin menjaga analisis tetap sederhana, jadi kita hanya menggambar level-level terbaru yang dekat dengan harga saat ini. Sebagai contoh, level ini adalah puncak historis kita, yang baru-baru ini mereject harga sebanyak 2 kali. Kita juga punya satu lagi key level di bawah harga saat ini, yang berfungsi sebagai support. Selain itu, kita juga bisa menggambar satu lagi key level di sini. Inilah satu-satunya hal yang kita butuhkan dari time frame weekly, yaitu level-level kunci struktur market yang memiliki peluang besar untuk direspons oleh harga saat harga menyentuhnya. Mari kita perbesar ke time frame daily. Pada time frame daily, pertama, kita menyesuaikan key level weekly agar mendapatkan jumlah sentuhan terbanyak dari perspektif time frame saat ini. Kedua, kita menggambar key level daily dari struktur market dengan warna yang berbeda. Alasannya adalah kita ingin bisa membedakan level weekly dan daily saat kita memperbesar ke time frame yang lebih rendah. Karena semakin tinggi time frame-nya, semakin penting level tersebut. Nah, ini juga merupakan satu-satunya hal yang kita butuhkan dari time frame daily. Tapi ingat, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan saat menggambar key level. Pertama, gambar level di mana kamu bisa mendapatkan jumlah sentuhan terbanyak. Kedua, menggambar dari body candle memiliki prioritas yang lebih tinggi. Ketiga, perlakukan level-level tersebut sebagai area, bukan garis solid. Sekarang, setelah semua penjelasan tadi, mari kita perbesar ke time frame 4 jam untuk melanjutkan analisis kita, di mana konsep smart money mulai diterapkan. Di time frame 4 jam ini, kita bisa melihat level-level weekly dan daily yang terlihat di chart. Setiap level ini bisa berfungsi sebagai support atau resistance yang kuat ketika harga mencapainya, jadi kita menggunakan level-level ini dengan 2 cara utama. Pertama, menembus salah satu level ke atas atau ke bawah menunjukkan apakah supply atau demand yang sedang mengendalikan arah market dan harga bisa terus bergerak ke level berikutnya. Kedua, kita menggunakan level-level tersebut sebagai target time frame yang lebih tinggi untuk setup kita. Jadi, di time frame 4 jam inilah kita benar-benar menerapkan konsep smart money, yang mencakup mengidentifikasi arah market, area supply dan demand, order block, fair value gap, zona likuiditas, dan peluang trading yang mungkin terjadi. Di sini, market baru saja menembus key level daily ke bawah dengan momentum, yang menandakan bahwa supply sedang mengendalikan harga. Saat ini, ada pergerakan yang tidak efisien yang menciptakan fair value gap dan break of struktur, jadi candle yang menciptakan ketidakefisienan tersebut menjadi zona order block kita, yang bisa memberikan peluang entry sell. Namun, kita tidak bisa langsung memasang sell limit di order block ini, karena harga telah tereject di key level daily yang bisa menjadi titik balik untuk tren turun jangka pendek. Jadi, kita perlu konfirmasi bearish di time frame yang lebih rendah seperti 15 menit untuk mencari peluang sell. Di sisi lain, jika harga menembus kedua level tersebut, itu menandakan momentum bullish yang kuat yang bisa membuat harga naik dan menguji level weekly sekali lagi. Sekarang, mari kita perbesar ke time frame 1 jam untuk melanjutkan analisis kita. Kita tahu saat ini bias arah pada time frame yang lebih tinggi adalah bearish, dan kita mengharapkan harga akan tereject dari order block time frame 4 jam. Setelah melakukan mitigasi pada zona daily ini, market melakukan retracement yang dalam dan menciptakan zona likuiditas sebelum mencapai order block 4 jam, yang merupakan konfirmasi tambahan. Saat ini, harga sedang berada dalam tren naik jangka pendek, dan situasi idealnya adalah harga berubah arah sehingga time frame 4 jam dan 1 jam akan berada dalam arah bearish yang sama. Sejauh ini, kita telah menerapkan price action dan konsep smart money dengan sempurna pada chart dan kita memiliki order block 4 jam, yang merupakan area menarik untuk mencari peluang sell. Penting untuk dicatat bahwa untuk order block time frame 4 jam, kita mencari konfirmasi di time frame 15 menit, dan untuk order block time frame 1 jam, kita mencari konfirmasi di time frame 5 menit. Jadi, di sini chart 15 menit adalah time frame terakhir yang akan kita analisis dalam proses ini. Pada time frame ini, kita hanya mencari konfirmasi dan masuk posisi. Jadi pertama, kita perlu harga masuk ke zona order block dan menciptakan perubahan karakter untuk mengonfirmasi bahwa tren naik jangka pendek sudah selesai dan market bisa melanjutkan penurunan. Namun jika kita tidak melihat perubahan karakter, maka kita tidak akan melakukan trading apapun. Target pertama kita adalah level daily yang ada di bawah harga saat ini, dan jika market berhasil menembus area ini, maka harga bisa terus turun untuk mencapai level weekly berikutnya yang ada di bawah level daily. Nah, setup ini hanyalah contoh bagaimana cara masuk ke dalam trading, dan kamu bisa menggunakan berbagai price action atau strategi smart money lainnya untuk masuk ke market. Tapi ingat, sebelum menggunakan setup apapun di akun real kamu, sebaiknya lakukan backtest pada berbagai pair untuk mengevaluasi performa strategi trading tersebut menggunakan data historis. Jadi teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk berkomentar di bawah dengan pendapat dan pertanyaan kalian, dan saya akan berusaha menjawab semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.